Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Aib Saifuddin SPDI, salah seorang ASN di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yang mana Bapak sebagai guru di SMA Negeri 1 Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, mengampu mata pelajaran matematika peminatan di kelas 12. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai distribusi binomial, yang mana subnya nanti mengenai pengertian dan ciri-ciri distribusi binomial. Distribusi binomial ini akan kalian pelajari di mata pelajaran matematika peminatan di kelas 12, kemungkinan di semester 2. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, ke pengertian distribusi binomial. Distribusi binomial, sebagaimana yang kita ketahui secara bahasa, ya bi itu dua, nomial itu yang mungkin kemungkinan. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi ketika berbicara binomial, tentu saja berbicara peluang. Peluang itu sampel dibagi ruang sampel. Jadi ruang sampelnya nanti dibuat dua saja. Contoh, koin sudah dua kan, angka dan gambar. Dadu 6, harus dibuat dua dulu. Misalkan kalian berkeinginan muncul mata 6. Berkeinginan muncul mata 6 itu kita buat satu kemungkinan. Jadi misalkan kemungkinan sukses. Lawannya sukses itu apa? Gagal. Berarti kemungkinan selain muncul mata 6 itu apa? Muncul mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, atau mata 5 sampai mata 5 itu kemungkinan yang gagal. Kalau 6 tadi sukses ya. Jadi meskipun 6 kemungkinan bisa kita buat menjadi hanya dua kemungkinan, atau kita buat kemungkinan tersebut menjadi peluang binomial. Baik, kita lanjutkan. Distribusi binomial ditemukan oleh ahli matematika berkebangsaan Swiss bernama Jacob Bernoulli. Oleh karena itu, distribusi binomial dikenal sebagai distribusi Bernoulli. Apa yang dimaksud dengan distribusi binomial atau distribusi Bernoulli? Secara bahasa kita kembali lagi, hanya ada dua kemungkinan. Contoh, menang, kalah, sukses, gagal, lolos, tidak lolos. Merupakan contoh-contoh dua hal yang berkomplement. Suatu distribusi peluang variabel acak diskrit yang terdiri atas dua kejadian yang berkomplement atau yang saling melengkapi disebut distribusi binomial atau distribusi Bernoulli. Itu paham ya? Distribusi binomial artinya peluang yang hanya mempunyai dua kemungkinan, di mana kemungkinan tersebut saling berkomplement seperti sukses, gagal. Lanjut ya ke ciri-ciri distribusi binomial. Ciri-ciri distribusi binomial diantaranya yang pertama, banyaknya percobaan adalah N atau N kecil. Dalam hal ini, N merupakan konstanta bilangan bulat yang sudah ditentukan sebelum percobaan dimulai. Jadi misalkan ingin melakukan berapa percobaan, tentukan dulu di awal, seperti mengundi uang logam. Tentukan dulu mau berapa kali, mau 3 kali, mau 5 kali, mau 10 kali. Jangan sampai sudah diundi 2 kali, baru menentukan, kita undi 4 kali, 5 kali. Orang sudah dilakukan 2 kali, nggak bisa seperti itu. Jadi pengundian, mau berapa kali percobaan, tentukan harus di awal, supaya masuk ke ciri-ciri distribusi binomial. Yang kedua, setiap pengulangan percobaan hanya dapat menghasilkan satu dari dua hasil yang mungkin. Jadi misalkan kalau enggak keluar angka, ya gambar. Pak, dadu kan 6 ya. Kalau enggak keluar 6 yang sukses, berarti yang gagalnya 1 sampai 5. Pokoknya setiap pengulangan percobaan hanya menghasilkan dua kemungkinan. Dua kemungkinan, sukses atau gagal. Paham? Yang berikutnya, ciri-cirinya adalah peluang suatu kejadian adalah tetap, tidak berubah untuk setiap percobaan. Misalkan peluang munculnya angka itu 1/2, mau diulang berapa kali pun, ya, nilai peluangnya harus tetap sama, yaitu 1/2. Diulang 2 kali, diulang 3 kali, harus 1/2. Contoh lain, muncul mata 6.
muncul mata 6, peluangnya berapa? Berarti 1/6. Mau pada percobaan kedua, mau pada percobaan ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Setiap pengulangannya nilai peluang itu tidak berubah, 1/6. Berarti gagalnya juga harus sama. Gagalnya juga 5/6, 5/6, 5/6, dan 5/6. Paham? Jadi nilai peluang suatu kejadian harus tetap. Yang terakhir ciri-cirinya adalah percobaan bersifat independen. Artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lain. Koin dilempar mau 3 kali. Apakah nilai peluang pelemparan pertama itu berpengaruh ke pelemparan yang kedua? Tidak kan? Apakah pelemparan yang pertama kedua berpengaruh ke pelemparan yang ketiga? Tidak juga. Nilai peluangnya tadi harus tetap. Jadi misalkan 1/2, 1/2, 1/2 juga. Tidak ada peristiwa itu saling mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa yang lain. Paham ya sampai sini? Contoh yang lain misalkan seorang pasangan suami istri ingin memiliki 3 anak. Contoh, anak pertama bisa saja kan laki-laki atau perempuan. Kita ambillah misalkan anak yang pertama itu laki-laki. Apakah sudah pasti? Apakah si anak yang anak laki-laki yang pertama ini sudah pasti mempengaruhi bahwa anak yang kedua itu perempuan? Enggak kan? Kalau misalkan anak yang pertama itu laki-laki, anak yang kedua pun ada kemungkinan laki-laki ataupun perempuan. Jadi meskipun anak yang pertama laki-laki, dia tidak akan mempengaruhi anak yang kedua maupun anak yang ketiga. Paham sampai sini? Mudah-mudahan bisa dipahami. Semangat terus belajar dimanapun anak-anak berada. Salam sukses selalu dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.